Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah tadi dan kemarin kita sudah mempelajari tentang sumber panas dan juga perbedaan suhu dan panas. Hari ini kita mempelajari tentang perpindahan panas. Perpindahan panas itu bisa bermacam-macam. Perpindahan panas ini dikategorikan dalam 3 macam, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas dengan menggunakan perantara. Perantara ini bisa bermacam-macam, mulai dari kayu, kertas, besi, dan lain sebagainya. Tetapi perantara yang paling bagus adalah logam yang bisa menghantarkan paling baik. Benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Sedangkan benda yang kurang baik dalam menghantarkan panas disebut dengan isolator. Nah, konduktor ini contohnya adalah aluminium, besi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan isolator bisa berupa kain, karet, plastik, dan lain sebagainya. Nah, contohnya jika kita memasak air dengan menggunakan ceret, nah maka badan ceret itu terbuat dari logam karena diharapkan supaya panasnya gampang untuk berpindah ke air. Sedangkan pegangan ceret itu dibuat dari plastik atau karet. Nah, dengan demikian panasnya itu akan sulit sampai ke bagian itu sehingga ketika kita megang bagian tersebut kita tidak akan terlalu merasakan panas, ya. Itu bedanya konduktor dan isolator. Nah, contohnya perpindahan panas dengan konduksi adalah ketika kita membuat teh. Nah, ketika kita membuat teh, air panas akan dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian air panas tersebut akan diaduk. Nah, sendok pengaduknya itu akan terasa hangat di bagian ujung yang kita pegang. Itu menandakan air dari bawah sendok merambat ke pegangan sendok. Nah, di mana sendok tersebut adalah sebagai perantaranya. Perpindahan panas yang kedua adalah dengan konveksi. Nah, pada konveksi ini perpindahan panas juga digunakan perantara, tetapi bedanya perantara di sini ikut berpindah dengan panasnya. Kalau tadi sendoknya nggak berpindah ya anak-anak, dia anteng aja itu panasnya sudah bisa merambat sampai ke atas. Tetapi kalau pada konveksi perantaranya itu ikut bergerak. Nah, biasanya perantaranya di sini adalah benda cair, tapi tidak menutup kemungkinan juga benda gas seperti udara dan sebagainya, seperti asap. Itu juga termasuk perantara dari konveksi, ya. Nah, contohnya ini adalah ketika kita memasak air. Ketika kita memasak air, maka air yang berada di bawah panci itu akan terasa panas terlebih dahulu, akan menangkap panas terlebih dahulu. Nah, ketika air di bawah panci itu panas, maka air itu akan naik bersama panasnya. Nah, sampai ke permukaan panci. Nah, ketika di permukaan panci, suhu air itu akan menurun walaupun sedikit cuma 1 derajat atau 2 derajat, dia akan turun. Nah, kemudian airnya itu akan turun. Begitu juga dengan suhunya sampai ke dasar panci lagi. Sampai ke dasar panci itu akan terkena panas lagi. Kemudian naik lagi, begitu seterusnya berputar-putar. Nah, sehingga kalau kita lihat itu akan tampak seperti airnya melutup-melutup atau blebek-blebek. Nah, seperti itu ya. Nah, di video berikut ini akan tampak contohnya. Nah, di sini air itu bergerak dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, berputar lagi ke bawah lagi, ke atas lagi, seperti putaran seperti itu ya, kena panas naik lagi. Nah, karena di sini ada sayurannya, maka akan lebih terlihat daripada air kosong. Sayurnya akan ikut bergerak bersama dengan air. Nah, seperti itu contohnya. Nah, airnya akan bergerak memutar-mutar. Kalau dari atas seperti meletup-letup ya anak-anak. Perpindahan panas yang berikutnya adalah dengan radiasi. Nah,
pada radiasi ini perpindahan panasnya dilakukan tanpa menggunakan perantara. Berarti tidak ada perantaranya. Kalau yang dua tadi ada, kalau ini tanpa ada perantara, panas itu bisa berpindah. Walaupun tidak sebagus dengan perantara pada konduksi ya. Nah, contohnya aja sinar matahari. Sinar matahari itu ada jauh di atas bumi, tetapi kita bisa merasakan panasnya. Nah, seperti kita ketahui bahwa dari matahari ke bumi itu jaraknya jauh dan juga tidak ada benda-benda yang bisa menyampaikan panasnya itu ke kita, tapi kita bisa merasakan karena panas itu merambat tanpa perantara. Nah, contohnya lain yang bisa kita lihat sehari-hari adalah ketika kita menyalakan kompor. Nah, ketika kita berada di dekat kompor, kita akan merasakan hangat api dari kompor tersebut atau menyalakan api unggun, kita juga merasakannya. Walaupun apinya tidak kita sentuh, tapi kita merasakan hangatnya. Seperti itu ya. Itu namanya radiasi. Nah, semoga penjelasan Bu Melda ini dapat kalian cerna dan kalian bisa lebih memahami materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.